Diawali dengan memperlihatkan sebuah peperangan yang terjadi di Istana Langit. Peperangan tersebut dikarenakan Raja Siluman Kerbau ingin mengambil alih tahta sang kaisar. Pertempuran sengit itu pun berlangsung cukup lama, sampai Kaisar Langit harus merubah dirinya menjadi bentuk naga untuk menghentikan ulah dari Raja Siluman Kerbau. Dengan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki Kaisar Langit, Raja Siluman Kerbau berhasil ia lumpuhkan. Ketika Kaisar Langit hendak menghabisi Raja Siluman Kerbau, Dewi Kipas yang merupakan kekasih dari Raja Siluman Kerbau dan juga adik dari Kaisar Langit memohon pada sang kakak untuk memaafkan Raja Siluman Kerbau dan memberikannya satu kesempatan lagi bertobat. Maka dari itu, dengan welas asih yang dimilikinya, Kaisar Langit mau memaafkan mereka berdua. Namun demikian mereka tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di Kayangan, melainkan diasingkan di lembah Gunung Merapi. Setelah pertempuran sengit yang terjadi, Kerajaan Langit pun porak-poranda tak karuan. Kemudian salah satu dewi yang bernama Dewi Nuwa mengorbankan diri dan berubah bentuk menjadi butiran kristal. Kristal-kristal yang berjatuhan seketika mengembalikan bentuk Kerajaan Langit seperti semula. Salah satu butiran kristal juga jatuh ke bumi dan dari butiran kristal itu tercipta seekor kera kecil dari dalamnya. Kemudian seekor rubah mencoba untuk mendekati kera tersebut, namun sayangnya ia terpental dan dibawa oleh segerombolan awan hitam yang berterbangan. Beberapa tahun pun mulai berlalu. Di Kayangan, Dewi Kuan Yin mendatangi Guru Boti dan memintanya untuk mendidik kera kecil yang ia sebut sebagai kera sakti. Karena selain kera sakti tercipta dari butiran kristal Nuwa, ia juga akan berguna bagi umat manusia. Namun, Guru Boti sedikit khawatir mengingat lahirnya kera sakti diikuti dengan sebuah kebajikan dan juga keburukan. Dewi Kuan Yin meyakinkan Guru Boti agar mendidiknya dengan sabar, karena hanya dengan begitu ia bisa mengendalikan kera sakti itu. Setelah mendapatkan petunjuk akan keberadaan kera sakti Dewi Kuan Yin, Guru Boti segera bergegas menuju ke tempat kera sakti berada, yang tak lain di sebuah gunung bernama Gunung Huagu. Di sisi yang lain, kera sakti sendiri sedang bermain bersama kaumnya. Ia juga sedang menangkap seekor kupu-kupu. Namun sayangnya setibanya kembali di daratan, kupu-kupu itu telah mati. Guru Boti yang sudah tiba memberitahu kera sakti jika kupu-kupu itu sudah mati dan takkan bisa terbang lagi. Seketika itu pula Guru Boti meniupnya dan menghidupkan kembali kupu-kupu tersebut. Kera sakti kegirangan menyaksikan kupu-kupu itu kembali terbang ke alamnya. Kemudian ia meminta pada Guru Boti agar mau mengajarinya ilmu yang ia kuasai. Setelah itu Guru Boti membawanya ke Kayangan di tempat Guru Boti mengajari para murid-muridnya. Di tempat itu pula ia diberikan sebuah nama yaitu Sun Wukong. Hari demi hari ia lewati dengan berlatih. Ia juga diajari 72 jurus berubah bentuk. Selain itu ia juga diberikan sebuah awan nimbus yang bisa ia gunakan untuk terbang. Guru Boti kemudian mengajaknya ke sebuah tebing. Di sana Guru Boti memberitahu Sun Wukong agar ia menjalani takdirnya dan karena semua ilmu sudah ia ajarkan, kini saatnya Sun Wukong harus kembali kepada kaumnya dan bisa memberikan manfaat bagi mereka semua. Dengan rasa sedih, Sun Wukong memeluk Guru Boti. Sebagai tanda perpisahan, Sun Wukong juga menggetok kepalanya 2 kali. Seketika itu Sun Wukong langsung pergi dengan menaiki awan nimbus yang telah ia pelajari. Sementara itu di tempat yang lain, Raja Siluman Kerbau diberitahu jika ramalan kebangkitan para iblis akan segera tiba. Dikuatkannya dengan 3 ramalan yang akan segera terjadi. Mulai dari tsunami di Laut Timur, kemudian gerbang selatan Kayangan yang sudah terbuka, dan yang terakhir jatuhnya kristal Nuwa yang melahirkan Raja Kera Sakti. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, ia membutuhkan bantuan dari orang dalam yang mendiami Kayangan. Orang tersebut adalah Dewa Erlang yang gila akan jabatan. Kembali ke Gunung Huagu. Pada saat itu terjadi sebuah penyerangan yang dilakukan oleh Siluman Batu. Semua pasukan kera berlari untuk mencari perlindungan. Beruntung Sun Wukong datang tepat waktu dan mengalahkan Siluman Batu tersebut. Kedatangannya disambut meriah oleh semua pasukan kera. Dan Sun Wukong berjanji tidak akan meninggalkan mereka lagi. Namun sebelum itu ia akan pergi terlebih dahulu dan mencari sebuah senjata sakti untuk melindungi mereka semua. Salah satu kera tua lalu memberitahu Sun Wukong jika di dasar sungai terhubung dengan Istana Naga Laut Timur. Menurut informasi yang ia dengar di sana banyak pusaka berharga yang tersimpan.
Tanpa basa-basi, Sun Wukong langsung terjun dan bergegas menuju istana naga. Saat di perjalanan, ia ditangkap oleh seekor ikan raksasa yang langsung menelannya. Ia menghajar ikan tersebut habis-habisan, dan mengakibatkan ikan itu terbunuh yang ternyata ikan itu adalah panglima penjaga gerbang istana naga. Tanpa banyak bicara, Sun Wukong langsung memperkenalkan diri jika ia adalah Sun Wukong, sang raja kerasakti dari Gunung Huaguo. Kedatangannya ke istana naga untuk meminjam sebuah pusaka sakti. Karena tak ingin terjadi kekacauan, Panglima Kura-Kura meminta pada Raja Naga untuk mengeluarkan senjata bekas yang ada agar Sun Wukong bisa segera pergi. Setelah mendapatkan beberapa senjata, Sun Wukong menemukan sebuah baju zirah yang dulunya baju zirah itu milik Raja Naga. Sun Wukong yang tertarik dengan baju zirah tersebut langsung mengambil dan memakainya. Lalu ia hendak kembali ke Gunung Huaguo. Sebelum jauh pergi, Sun Wukong melihat sebuah pilar raksasa yang menancap di istana naga. Panglima Kura-Kura kemudian memberitahu Raja Naga untuk tidak khawatir dengan pusaka itu, karena tidak akan ada satupun orang yang mampu untuk menarik pusaka tersebut. Dengan spontan, Raja Naga kemudian memberitahu Sun Wukong jika ia berhasil mengambil pusaka tersebut, maka pusaka itu akan menjadi miliknya. Sun Wukong mulai mengangkat pusaka itu dan berhasil mengambilnya. Tak hanya itu, seketika itu pula pusaka berubah bentuk menjadi emas dan mengecil sesuai permintaan Sun Wukong. Dengan berhasilnya membawa pusaka tongkat sakti, Sun Wukong segera kembali ke pasukannya. Namun di dasar lautan, istana naga harus porak-poranda. Karena dengan ditariknya pusaka tongkat sakti mengakibatkan tsunami besar dan menghancurkan istana naga. Tak hanya itu, tsunami tersebut juga sampai ke tempat Raja Siluman Kerbau berada. Dewi Kipas yang sedang hamil tua mengambil kipas besi miliknya untuk menghalau laju air. Dibantu pula dengan kekuatan Raja Siluman Kerbau yang menjatuhkan beberapa puing batu untuk menghentikan air yang mengalir. Seketika air pun mereda begitu saja. Kembali ke Sun Wukong. Pada saat itu, Siluman Rubah juga tiba di Gunung Huaguo. Pasukan kera yang melihat Siluman Rubah langsung menangkapnya karena dianggap sebagai penyusup. Siluman Rubah yang terkurung di dalam gelembung kemudian memberitahu jika ia adalah teman kecil Sun Wukong. Sun Wukong akhirnya kembali mengingat masa kecilnya. Lalu ia membawa Siluman Rubah terbang dan bermain di atas awan. Mereka berdua berkencan layaknya pasangan sejoli, menikmati indahnya pemandangan dan juga matahari terbit. Namun nyatanya itu bukanlah matahari terbit biasa, melainkan api serangan dari Neca. Neca menyerang Sun Wukong tanpa henti sampai-sampai mengenai ekor dari Siluman Rubah. Wukong kemudian menjatuhkan Siluman Rubah ke sungai sementara ia bertarung melawan Neca. Pertarungan sangat sengit pun terjadi. Dengan adanya tongkat sakti yang ia miliki, awalnya Sun Wukong mampu melawan Neca. Namun nyatanya Sun Wukong kalah dan terlilit lingkar emas milik Neca. Neca lagi-lagi menyemburkan kekuatan apinya, namun seketika itu Raja Siluman Kerbau datang untuk menolong Sun Wukong. Neca pun dibuatnya tak berdaya. Sun Wukong berterima kasih pada Raja Siluman Kerbau meskipun ia belum pernah mengenal sebelumnya. Raja Siluman Kerbau kemudian memuji Sun Wukong dengan kemampuan yang ia miliki. Ia juga mulai mengasut Sun Wukong dengan mengatakan orang sekuat Sun Wukong seharusnya tinggal di istana langit bukan di dunia fana seperti ini. Siluman Rubah juga menambahi jika di istana langit sana banyak dewa yang mampu membangkitkan semua orang yang sudah mati. Mendengar ucapannya itu, Sun Wukong mulai melihat ke arah kera tua yang tentu saja mereka semua akan mati seiring berjalannya waktu. Karena hal itu tak ia inginkan, Sun Wukong membulatkan tekad untuk kembali ke istana langit dan mempelajari ilmu membangkitkan orang mati. Setibanya di gerbang selatan istana langit, ia dihadang oleh Dewa Erlang yang mengatainya sebagai siluman. Sun Wukong memberikannya perlawanan jika ia siluman, terus apa dengan Dewa Erlang yang memiliki mata 3? Apakah mata itu salah diletakkan atau mata itu sudah bosan? Bukan Sun Wukong namanya jika ia tak berbuat onar. Sun Wukong mulai memasuki gerbang tanpa menghiraukan Dewa Erlang. Satu persatu rintangan ia lalui dan ini ia telah berhasil memasuki istana langit. Sun Wukong bertemu dengan Kaisar Langit yang sedang merawat kudanya. Sun Wukong tanpa basa-basi kemudian membuang semua beban yang ada di atas kuda dan membiarkannya pergi. Tanpa tahu siapa orang yang ada di hadapannya itu, Kaisar Langit pun memperkenalkan diri jika ia adalah sang penguasa di istana ini. Setelah memperkenalkan diri, Kaisar Langit kemudian menanyakan akan tujuan kedatangannya ke Kerajaan Langit.
Sun Wukong mengatakan jika kedatangannya hanya ingin mempelajari ilmu bagaimana cara agar bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Karena ia tak ingin pasukan keranya mati satu persatu. Kaisar Langit kemudian memberikan sebuah pelajaran pada Wukong agar memahami makna kematian terlebih dahulu. Untuk itu ia diberikan sebuah kesempatan untuk berlatih dan menjaga kuda-kuda kesayangan Kaisar Langit. Singkat cerita, Sun Wukong pun mulai menjaga kuda-kuda tersebut. Kemudian, Dewa Erlang yang tak suka akan keberadaan Wukong menghampirinya dan memberitahu jika Wukong harus menghormati orang berjubah perak dan juga yang berjubah emas seperti dirinya. Jelas saja Sun Wukong tak mau mematuhi Dewa Erlang. Dewa Erlang kemudian memecuti kuda-kuda tanpa belas kasihan. Sun Wukong yang tak terima dengan perlakuannya tersebut justru memecut balik Dewa Erlang dengan ekornya dan Sun Wukong membebaskan semua kuda-kuda yang selama ini terbelenggu. Sun Wukong berlari dari kejaran Dewa Erlang. Ia kemudian bertemu dengan seorang dewi penjaga pil dewa. Dewi tersebut memberitahu Wukong jika tempat ini merupakan tempat terlarang. Karena di dalamnya ada pil dewa yang setara dengan berlatih 30.000 tahun. Dan pil tersebut hanya diperuntukkan bagi Kaisar Langit. Tanpa adanya curiga, Sun Wukong memasuki area bangunan. Seketika itu pula Guru Boti dengan kekuatannya menghalau pergerakan Sun Wukong dengan mengikatnya. Dewa Erlang dan para pasukan Istana Langit juga datang yang menuduh Sun Wukong hendak melakukan pencurian. Meskipun Sun Wukong memberikan pembelaan karena ia dijebak, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Dewa Erlang serta pasukannya terus mencambukinya. Sun Wukong kemudian hendak memasuki tungku api samadhi yang ada di hadapannya tersebut. Sun Wukong memasuki api samadhi. Sambaran petir dan panasnya api ia rasakan. Sampai pada akhirnya, ia berhasil melepaskan tali dan menghisap semua kekuatan api samadhi tersebut. Setelah itu Sun Wukong berhasil keluar dan memiliki kekuatan baru, yaitu kekuatan mata api. Singkat cerita, pertempuran tak bisa lagi dihindarkan. Dengan kemampuan yang baru ia miliki, Sun Wukong mampu membuat Dewa Erlang tak berdaya. Bahkan ketika ia bersembunyi di sebuah tiang pun Sun Wukong dapat menemukannya dengan mudah berkat bantuan mata api. Lagi-lagi Dewa Erlang menjadi bulan-bulanan Wukong. Merasa tak mampu lagi melawan, Dewa Erlang melarikan diri. Setelah itu Sun Wukong kembali ke Gunung Huaguo. Namun di sana ia mendapati semua teman keranya sudah mati, tanpa terkecuali siluman rubah yang juga telah terbantai. Ia dengan rasa sedih memakamkan semua teman keranya. Setelah itu ia tertidur tepat di samping jasad siluman rubah. Tak lama kemudian Raja Siluman Kerbau datang. Ia memperlihatkan kejadian pada Wukong di mana pada saat itu pasukan Kerajaan Langit datang dan membantai semua pasukan kera. Sun Wukong yang murka memutuskan kembali ke Kerajaan Langit untuk mengibarkan perang. Sementara Raja Siluman Kerbau juga menyiapkan semua pasukannya untuk menyusup ke Kerajaan Langit. Dan juga diperlihatkan jika sebenarnya yang telah membantai pasukan kera dan juga siluman rubah adalah Raja Siluman Kerbau serta pasukan iblisnya yang berubah wujud. Kembali ke Sun Wukong, ia mulai membantai semua tentara langit untuk membalaskan dendam. Tentu saja semua pasukan itu bukanlah tandingannya. Kerajaan Langit pun hancur dibuatnya porak-poranda. Kaisar Langit tak tinggal diam begitu saja. Kaisar Langit juga berubah wujud menjadi naga untuk menenangkan Sun Wukong. Sun Wukong yang sudah murka mengatakan jika ia tak akan melakukan ini kalau tidak Kerajaan Langit yang mulai perang lebih dulu. Sesaat kemudian, Guru Boti yang juga ingin menenangkan Wukong dihalangi oleh Raja Siluman Kerbau dengan kekuatan awan hitamnya. Dari leher Guru Boti, ia baru menyadari jika selama ini yang memanfaatkan dirinya adalah Raja Siluman Kerbau. Dan dialah yang sebenarnya telah membantai pasukan kera. Kaisar Langit bertempur melawan Raja Siluman Kerbau. Akan tetapi kekuatan yang dimiliki Raja Siluman Kerbau saat ini sangatlah besar dan membuatnya pingsan tak berdaya. Singkat cerita, tak berselang lama, Sun Wukong kembali bangkit dan kembali bertarung melawan Raja Siluman Kerbau. Namun sayangnya Sun Wukong harus menerima kekalahan dan tak berdaya.
Dalam mimpinya, ia didatangi oleh Dewi Kuan Yin yang menasehati Wukong. Dewi Kuan Yin juga memperlihatkan kupu-kupu yang indah dan juga teman keranya yang dihidupkan kembali. Dari sana Sun Wukong mampu bangkit dan bertempur melawan Raja Siluman Kerbau. Kali ini tak tanggung-tanggung Raja Siluman Kerbau maupun Sun Wukong berubah wujud menjadi bentuk raksasa. Hingga pada akhirnya Raja Siluman Kerbau berhasil dikalahkan dengan salah satu tanduknya yang dipatahkan. Raja Siluman Kerbau kembali terhempas ke bumi dan menjadi sapi seutuhnya. Sedangkan Sun Wukong ia menemani Kaisar Langit yang memikirkan nasib Kerajaan Langit yang sudah porak-poranda. Sun Wukong kemudian menanyakan kira-kira berapa lama untuk memperbaiki kerajaan ini. Mendengar ucapan sang kaisar yang memberitahu jika butuh ratusan tahun, Sun Wukong mulai terkejut dan terheran-heran. Seketika itu pula Buddha Agung turun dan menghukum Wukong di lembah Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Di awal film diperlihatkan seorang biksu muda bernama Tang Sansan beserta dua pengawalnya yang sedang melakukan perjalanan menuju barat untuk mengambil kitab suci. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka bertemu dan dikejar seekor harimau putih yang sedang kelaparan. Biksu Tang dan kedua muridnya mulai terhimpit sehingga pengawalnya mengajak Biksu Tang untuk bersembunyi. Akan tetapi Biksu Tang menolak karena khawatir kudanya dimakan oleh sang macan. Sampai pada suatu titik Biksu Tang mulai terhimpit, akhirnya ia pun melarikan diri masuk ke dalam gua di bawah Gunung Lima Jari, di mana sang macan putih tidak bisa memasukinya. Hingga tak lama kemudian Biksu Tang mendengar suara minta tolong untuk melepaskan kain pengikat di dalam gua itu, yang ternyata itu adalah Raja Kerasakti yang melaksanakan hukumannya karena kesalahan di film pertamanya, guys. Lagi-lagi Sun Wukong meminta Biksu Tang untuk menarik secari kain yang merupakan segel hukumannya tersebut, dan tak lama kemudian Biksu Tang menariknya dan Sun Wukong pun bebas. Kemudian Sun Wukong bertarung melawan sang macan putih, dan macan putih tersebut bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah Sun Wukong berhasil mengalahkan Tuan Macan, dia langsung menghampiri Biksu Tang dan menanyakan apakah dia orang yang dimaksud sang Dewi. Namun Biksu Tang mengelak karena ia takut dengan Sun Wukong. Lagi-lagi Sun Wukong meyakinkan jika dirinya ditugaskan untuk menemani perjalanan Biksu Tang untuk mengambil kitab suci menuju barat. Dan lagi-lagi karena ketakutan sang biksu pun mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan seorang pengawal. Mendengar perkataan itu Sun Wukong bahagia dan langsung pergi begitu saja. Namun di saat Sun Wukong telah terbang, kotak yang dibawa sang biksu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, yang ternyata isinya merupakan ikat kepala yang terbuat dari emas. Ikat itu pun terbang mengejar Sun Wukong dan terpasang sendiri di atas kepalanya. Tak tinggal diam, Sun Wukong pun kembali menemui Biksu Tang dan menanyakan apa yang ada di atas kepalanya itu. Sang biksu pun menjawab bahwa itu merupakan pemberian dari sang dewi. Sun Wukong meminta Biksu Tang untuk melepasnya dengan membacakan mantra-mantra yang tertulis di ikat emas itu. Tapi saat sang biksu membaca tulisan tersebut, bukannya terlepas malah membuat Sun Wukong kesakitan dan berniat akan membunuh Biksu Tang jika dia tidak bisa membuka ikat kepala tersebut. Tak berselang lama, sang dewi pun datang dan memberitahu kepada Sun Wukong bahwa ikat kepala itu akan terlepas setelah dia mengikuti sang biksu untuk mengambil kitab suci dari biara guntur. Setelah mendengar perkataan itu, Sun Wukong pun langsung terbang dan berniat untuk mengambil kitab itu sendirian, dikarenakan dirinya bisa terbang secepat jantung berdetak. Namun alih-alih dia terbang menuju biara guntur, dia malah kembali ke tempat semula, yaitu ke tempat sang biksu berada. Namun pada saat itu sang dewi sudah pergi karena dewi sedang sibuk. Tiba-tiba ada seekor naga muncul dari dalam danau yang langsung menerkam kuda putih milik Biksu Tang. Melihat hal tersebut, Sun Wukong pun tak tinggal diam. Dia langsung menghampiri sang naga dan langsung menghajar naga tersebut hingga terkapar.
Dan di saat naga itu terkapar, Sun Gokong langsung megang tanduknya dan membanting naga tersebut. Yang seketika naga itu berubah menjadi kuda putih. Perjalanan Biksu Tang dan pertualangan Sun Gokong pun dimulai, guys. Scene berganti ke kerajaan Yunhisi, di mana pada saat itu ada beberapa pasukan bertopeng yang mengaku pasukan dari Ratu Siluman Tengkorak Putih yang hendak menculik anak perempuan tersebut. Akan tetapi tak berselang lama Siluman Tengkorak Putih yang asli pun muncul bersama siluman yang lain. Pasukan bertopeng itu pun mengaku jika sebenarnya mereka merupakan pasukan kerajaan yang diperintahkan oleh raja. Ratu Siluman Putih yang marah karena dikambing hitamkan, ia pun langsung menghabisi pasukan bertopeng tersebut. Di sisi yang lain, Biksu Tang dan Sun Gokong yang dalam perjalanan berjumpa dengan siluman babi yang sedang menyamar bernama Subaji atau Jupatai. Dan seorang biksu yang berwarna biru milik bulat, cuma bedanya ini biru, guys, bernama Sabujing. Sun Gokong yang mengetahui jika mereka merupakan siluman, ia pun menghajar habis-habisan Patkai dan Bujing. Dan di detik-detik akan menghabisi mereka, Bujing mengatakan jika mereka diperintahkan Sang Dewi untuk menemani perjalanan Biksu Tang. Sun Gokong tidak mempercayai mereka begitu saja. Beruntungnya Biksu Tang meyakinkan Gokong dan menerima mereka sebagai adik seperguruannya. Di samping itu, perjalanan mereka diketahui oleh Ratu Iblis dan dipantau melalui cermin sakti miliknya. Ratu Siluman Tengkorak Putih memberitahu perihal biksu itu kepada ketiga pasukannya, dan salah satu pasukannya mengatakan bahwa dalam waktu 3 hari ke depan akan menjadi hari reinkarnasi bagi Ratu Siluman Tengkorak Putih. Dan jika pada saat itu Ratu berhasil memakan sang biksu, maka Ratu Siluman Tengkorak tidak membutuhkan siklus reinkarnasi lagi dan dia akan abadi selamanya. Di sisi yang lain, Sun Gokong menyadari jika mereka saat ini sedang diawasi, sehingga ia meminta kepada guru dan kedua saudara perjalanannya untuk tetap hati-hati dan waspada. Singkat cerita, rombongan Sang Biksu Tang dan kawan-kawan sudah sampai di sebuah hutan yang pada saat itu sudah hampir petang. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari tempat menginap, hingga tak lama kemudian mereka menemukan sebuah pondok yang tiba-tiba ada di depan mereka. Sehingga tak perlu pikir panjang, mereka memutuskan untuk menginap di pondok tersebut. Namun sebelum mereka masuk ke dalam pondok, tiba-tiba Patkai berlari untuk masuk ke pondok tersebut lebih dulu. Sedangkan Sun Gokong memeriksa keadaan sekitar karena dia mencium bau siluman yang sangat menyengat. Di samping itu, Ratu Siluman Tengkorak Putih menyamar menjadi nenek tua untuk mengelabui mereka. Sun Gokong yang baru saja datang untuk menemui gurunya mencoba untuk menggunakan mata api untuk melihat penyamaran dari sang nenek. Akan tetapi, nenek itu melambaikan kerudung hitamnya sambil mengeluarkan serbuk hitam hingga membuat mata Sun Gokong kelilipan. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gubuk itu dan Sun Gokong yang masih sibuk menggosok matanya yang sedang kelilipan, guys. Hingga tak berselang lama mereka berada di dalam pondok itu, Patkai melihat para dayang Ratu Iblis yang menyamar menjadi gadis yang sangat cantik dan seksi. Dia pun langsung menghampiri kedua gadis tersebut, sedangkan Wujing disuruh untuk mengawasi Patkai yang kalau melihat gadis cantik pasti dia akan berulah. Di sisi yang lain, Sun Gokong yang masih sibuk dengan matanya disarankan oleh nenek tua itu untuk mencuci matanya di sebuah sungai kecil yang letaknya cukup jauh dari pondok tersebut. Hal itu diizinkan oleh Biksu Tang. Namun sebelum Sun Gokong pergi, tak lupa dia memberi lingkaran suci untuk melindungi sang guru dari gangguan siluman dan meminta sang guru untuk tetap di dalam lingkaran tersebut. Patkai yang sibuk mencari para dayang ratu dan Wujing yang sibuk mencari Patkai meninggalkan Biksu Tang berdua dengan Ratu Siluman Tengkorak Putih yang sedang menyamar itu. Kemudian sang nenek melanjutkan aksinya secara diam-diam, akan tetapi aksinya tersebut gagal karena ada lingkaran suci yang diberikan oleh Sun Gokong. Karena iblis tidak pernah kehilangan akal, kemudian ia menceritakan kisah hidupnya yang sangat pilu, sehingga membuat Biksu Tang iba dan keluar dari lingkaran suci yang sudah dibuat oleh Sun Gokong. Saat lingkaran itu terputus, tongkat Sun Gokong pun bergetar menandakan ada bahaya di samping gurunya. Dan pada saat itu pula Sun Gokong berhasil menyembuhkan mata apinya. Karena lingkaran itu sudah hilang, nenek itu pun kembali ingin melancarkan aksinya. Akan tetapi Sun Gokong tiba-tiba datang dan menggagalkan aksi tersebut.
Tak hanya itu, karena mata api Sun Gokong telah sembuh, ia pun menggunakan mata apinya dan mengetahui jika di depannya itu adalah Ratu Siluman Tenggora Putih yang sedang menyamar. Karena penyamarannya sudah diketahui dan Sun Gokong ingin menyerangnya, sang nenek meminta perlindungan kepada sang biksu dan pura-pura pingsan. Kemudian roh dari Ratu Siluman Tenggora Putih keluar dari tubuhnya. Sun Gokong yang menyadari hal itu mengejar Ratu Siluman Tenggora Putih. Sun Gokong pun bertarung melawannya. Namun di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Ratu Siluman Tenggora Putih menghilang yang entah kemana. Kemudian Sun Gokong melihat Patkai yang sedang terancam bahaya oleh para pasukan ratu, sehingga ia menyelamatkan Patkai dengan menghabisi para dayang tersebut dan kembali ke gubuk. Faktanya, Ratu Siluman Tenggora Putih sudah kembali ke tubuh nenek itu, dan tanpa basa-basi Sun Gokong langsung menghantam sang nenek hingga membuatnya sekarat. Sun Gokong kembali memukul nenek itu hingga membuatnya meninggoy, yang faktanya sebenarnya Ratu Siluman Tenggora Putih belum mati dan berhasil keluar dari tubuh nenek tersebut. Melihat kejadian itu, Biksu Tang langsung menghukum Sun Gokong dengan membacakan mantra suci yang membuat Sun Gokong kesakitan dan pingsan. Di samping itu, Ratu Siluman Tenggora Putih dan para dayang kembali ke istana mereka untuk menyusun strategi baru menjauhkan Sun Gokong dengan Biksu Tang. Sun Gokong yang sudah sadar, ia pun mencoba untuk menyendiri sehingga membuat Biksu Tang dan para teman-temannya mencari Gokong sampai ke atas bukit. Sesampainya Biksu Tang di atas bukit, dia pun langsung meminta maaf dan menasihati Sun Gokong. Hingga tak lama kemudian Sun Gokong kembali tersenyum dan melanjutkan perjalanan mereka mencari kitab suci menuju barat. Beberapa hari pun mulai berlalu dan kini rombongan Biksu Tang tiba di ibu kota kerajaan Yunhisi. Sang raja yang mengetahui kedatangan Biksu Tang mengadakan sebuah pesta penyambutan. Sang raja kemudian memohon kepada Biksu Tang untuk menyelamatkan negerinya dari Ratu Siluman Tenggora Putih. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba Ratu Siluman Tenggora Putih pun muncul dan mengacaukan semuanya. Setelah itu, Ratu pun mengajak Sun Gokong untuk menemuinya dan mengobrol di luar. Mendengar ucapan tersebut, Sun Gokong pun langsung menyanggupinya dan langsung mengejar Ratu Siluman Tenggora Putih. Mereka berdua pun mengobrol dan Ratu Siluman Tenggora Putih mencoba untuk menghasut Sun Gokong untuk membiarkannya memakan Biksu Tang. Apalagi jika Biksu Tang marah, ia akan langsung membacakan mantra yang pastinya akan menyakiti Gokong. Di sela-sela Gokong berpikir, Ratu Siluman Tenggora Putih pun pergi. Sun Gokong yang sudah kembali dari pertemuannya dengan Ratu Siluman, dia langsung menemui Biksu Tang. Kemudian Biksu Tang menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Gokong pun memberitahu jika Ratu Siluman ingin bertemu Biksu Tang secara langsung. Mendengar hal tersebut, Biksu Tang langsung pergi dan menemui Ratu Siluman Tenggora Putih. Sedangkan Sun Gokong kembali ke kamar dan bertemu dengan teman-temannya. Tak lama setelah Biksu Tang pergi, Patkai menanyakan keyakinan Gokong membiarkan Biksu Tang sendiri. Kembali ke kerajaan, di mana yang ternyata para penculik anak-anak di negeri tersebut merupakan pasukan sang raja. Karena kutukan yang ia terima dan untuk menghilangkan kutukan tersebut, maka sang raja harus meminum darah anak-anak. Namun karena semuanya sia-sia, sang raja pun marah kepada pengawalnya. Di tempat yang lain, di mana Biksu Tang sudah sampai di tempat Ratu Siluman. Ratu Siluman pun menyambutnya dengan ramah. Akan tetapi, tiba-tiba Sun Gokong datang dan menyamar menjadi Biksu Tang juga. Sehingga membuat Ratu Iblis bingung mana Biksu Tang yang asli. Karena kesal, Ratu Siluman mengeluarkan pedangnya dan akan menghabisi Biksu Tang yang asli. Akan tetapi, hal itu berhasil digagalkan oleh Sun Gokong yang menyamar. Sehingga pertempuran antara Ratu Siluman beserta pasukannya melawan Sun Gokong dan teman-temannya pun berlangsung. Di tengah-tengah pertarungan di mana Wu Jin dan Patkai sudah berhasil menumbangkan para pasukan Ratu Siluman, tiba-tiba Biksu Tang diculik oleh pasukan bertopeng. Mengetahui hal tersebut, Gokong langsung bergegas mencarinya dan meninggalkan Ratu Siluman sendiri. Dan faktanya, ternyata yang menculik Biksu Tang merupakan pasukan istana di mana sang raja juga menginginkan darah dari Biksu Tang agar dapat menghilangkan kutukannya tersebut.
Setelah Biksu Tang tiba di penjara bawah tanah, dia baru sadar jika yang menculik anak-anak di negeri itu adalah pasukan istana. Kemudian sang raja memerintahkan pasukannya untuk menusuk Biksu Tang. Akan tetapi tiba-tiba Sun Gokong datang dan menyelamatkan gurunya, dan juga menyelamatkan anak-anak tersebut dari tahanan bawah tanah. Setelah itu, rombongan Biksu Tang dan pasukannya pun melanjutkan perjalanan menuju barat guna mengambil kitab suci menuju Biara Guntur. Namun belum juga mereka keluar dari negeri tersebut, tiba-tiba sang biksu kembali dihampiri oleh Ratu Iblis, dan kali ini dia menyamar menjadi anak kecil yang Biksu Tang selamatkan. Akan tetapi hal itu diketahui oleh Sun Gokong. Kemudian Sun Gokong pun langsung menyerangnya, namun di saat itu Biksu Tang mencegahnya serta menanyakan kenapa dia menyerang anak kecil itu. Sun Gokong pun mengatakan jika anak itu merupakan siluman yang menyamar. Terjadilah perdebatan antara Biksu Tang dan Sun Gokong hingga tak berselang lama, ibu dari sang anak pun muncul yang mana lagi-lagi itu adalah Ratu Siluman Tengkorak Putih yang menyamar dan bermaksud untuk membunuh Biksu Tang. Sun Gokong yang mengetahui hal itu langsung menyerang ibu tersebut yang membuat ibu itu sekarat. Biksu Tang pun marah besar kepada Gokong dan kembali membaca mantra untuk menghentikan Gokong. Tak selesai di situ, Ratu Iblis berpindah ke tubuh anak kecil tersebut dan kembali berniat untuk membunuh Biksu Tang, karena dia tahu jika Sun Gokong sedang kesakitan terkena mantra Biksu Tang. Akan tetapi lagi-lagi Sun Gokong berhasil menahan mantra tersebut dan menggagalkan rencana Ratu Siluman Tengkorak Putih dengan menghabisi anak kecil tersebut. Biksu Tang semakin marah dan mengusir Gokong. Gokong pun pergi dan Biksu Tang menangis karena merasa bersalah. Namun tak lama dari Gokong pergi, Ratu Siluman kembali lagi dengan wujud aslinya dan menculik Biksu Tang. Pat Kai dan Wu Jing mulai kebingungan bagaimana cara untuk menyelamatkan guru mereka. Mereka pun berpikir dan memutuskan untuk berpencar. Wu Jing pergi ke istana Ratu Siluman, sedangkan Pat Kai mencari Sun Gokong ke Gunung Hua. Sedangkan di sisi yang lain, Sun Gokong sendiri berada di sebuah bukit dan bersedih karena telah diusir oleh gurunya. Padahal maksud dari apa yang ia lakukan untuk menyelamatkan sang guru dari cengkraman para siluman. Biksu Tang yang saat itu sudah berada di istana Ratu Siluman menanyakan kenapa ia menculiknya. Dan Ratu Siluman Tengkorak Putih mengatakan jika dirinya hanya ingin memakan Biksu Tang agar dia bisa hidup abadi. Biksu Tang mencoba untuk menyadarkan Ratu Siluman untuk kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi hal itu tidak merubah apapun. Kembali ke Sun Gokong di mana ia terbang menuju Gunung Hua. Namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh Dewi Kuan Yin dan mengatakan bahwa Biksu Tang sedang dalam bahaya dan sangat membutuhkannya. Sedangkan Pat Kai yang sudah sampai di Gunung Hua memanggil-manggil Gokong berharap dia ada di sana. Namun ternyata ketua monyet di sana mengatakan bahwa rajanya tidak di sana. Dan karena putus asa, Pat Kai kemudian memutuskan untuk pergi. Namun sebelum dia pergi tak sengaja dia melihat baju pusaka Sun Gokong yang sangat wah. Alhasil, Pat Kai pun langsung memakainya dan menyusul Wu Jing yang saat itu sudah tiba di istana siluman. Wu Jing yang sudah tiba di gerbang istana siluman dihadang oleh para pasukan tengkorak. Wu Jing pun bertarung melawan tengkorak-tengkorak itu hingga di tengah-tengah pertempuran. Kemudian Pat Kai pun muncul dengan menggunakan baju pusaka milik Sun Gokong dan membantu Wu Jing bertempur melawan para pasukan tengkorak. Hingga tak lama kemudian, baju pusaka yang dipakai oleh Pat Kai terbang dengan sendirinya dan menuju tuannya yang sudah tiba di sana. Dan langsung menghancurkan semua pasukan tengkorak yang ada dengan tongkat saktinya, guys. Sedangkan di dalam istana Ratu Siluman sudah mulai memakan sang biksu dengan menyedot sari-sari dalam tubuhnya. Namun sebelum Ratu Iblis selesai, tiba-tiba tongkat sakti yang Sun Gokong lempar memisahkan mereka berdua sehingga membuat Ratu Iblis marah dan keluar istana. Pertarungan di antara keduanya pun berlangsung dengan sangat sengit. Tak
Tak selesai sampai di situ, Ratu Siluman pun menyatu dengan para pasukan tengkorak yang sudah hancur dan berubah menjadi monster yang sangat besar, yang kemudian langsung memakan Sun Gokong dan Biksu Tang yang mencoba keluar dari istananya. Namun karena kekuatan dari Sun Gokong serta tongkat saktinya, akhirnya dia bisa mengalahkan monster tersebut. Serta memisahkan Ratu Siluman itu dengan para tengkorak yang menyatu dengan dirinya. Dan seketika itu juga, Buddha turun dan roh Ratu Siluman Tengkorak akan dilenyapkan untuk selamanya. Akan tetapi Biksu Tang memohon untuk memberinya kesempatan. Dan Sang Buddha pun menjawab jika ingin menolongnya maka Biksu Tang harus mengorbankan nyawanya. Biksu Tang pun bersedia hingga tak berselang lama roh dari Ratu Siluman Tengkorak Putih pun masuk ke jiwa Biksu Tang. Biksu Tang pun mengatakan jika dia akan membimbingnya ke jalan kebaikan. Akan tetapi Ratu Siluman Tengkorak Putih memilih untuk lenyap menjadi seorang siluman yang jahat dan berusaha melenyapkan dirinya di jiwa Biksu Tang. Biksu Tang tak kukuh ingin membimbing Ratu Siluman ke dalam perjalanan reinkarnasi dan meminta Gokong untuk membunuh Biksu Tang. Gokong pun langsung menolak dengan tegas, akan tetapi Biksu Tang menjelaskan keinginannya dan menguatkan Gokong, sehingga Gokong pun menuruti permintaan gurunya itu dan memukul gurunya dengan tongkat sakti. Dan seketika tubuh Biksu Tang berubah menjadi batu emas. Perasaan sedih bukan kepala dirasakan oleh Gokong dan kedua teman-temannya. Waktu pun berlalu, Gokong dan kedua teman-temannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju barat guna mengambil kitab suci dengan membawa patung Biksu Tang di belakangnya. Dewi Kuan Yin yang melihat hal tersebut kemudian menjatuhkan cairan suci yang mengenai Biksu Tang. Kemudian terlihat jika jari Biksu Tang mulai terlepas dari lilitan batu tersebut, artinya Biksu Tang akan hidup kembali, guys. Film ini diawali dengan kisah di mana Biksu Tang dan para murid-muridnya sedang menyusuri sebuah sungai. Kemudian Biksu Tang bercerita kepada semua muridnya jika semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Wujing yang mendengar hal itu kemudian bertanya bagaimana jika Biksu Tang sendiri diciptakan bersama pasangannya. Akan tetapi Biksu Tang tidak tahu jawabannya seperti apa, sehingga ia pun mencari referensi dari kitab yang ia bawa. Hingga tak berselang lama dari perjalanan mereka, ada seekor monster sungai yang mencoba mengganggu perjalanan mereka. Sun Gokong pun bertarung untuk melindungi guru dan juga rekan-rekannya, meskipun cukup sulit karena harus melindungi gurunya di atas sungai. Beruntungnya tiba-tiba Buddha muncul dan membuat sebuah portal yang membuat mereka bisa lolos dari kejaran monster sungai tersebut dan memasuki portal itu. Akan tetapi portal itu bukannya terhubung ke sungai yang lain, yang terjadi malah sebaliknya, di mana mereka berpindah tempat dan jatuh dari atas tebing. Dan di sini juga Biksu Tang untuk pertama kalinya bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Hingga tak berselang lama mereka pun terjatuh dari tebing tersebut. Kemudian datanglah perempuan yang tadi dan menyapa rombongan Biksu Tang dan mengatakan apakah mereka seorang pria. Setelah mendapatkan jawaban itu, perempuan tersebut kemudian pergi meninggalkan rombongan Biksu Tang, yang ternyata rombongan tersebut merupakan seorang ratu dari kerajaan wanita. Setibanya di kerajaan, sang ratu bercerita kepada salah satu pengawalnya di mana ia bertemu dengan seorang pria, yang hal itu sangat menakjubkan, mengingat seluruh orang di kerajaan ini merupakan seorang wanita dan tidak ada satupun pria. Setelah mendengar cerita dari sang ratu, salah satu pengawalnya mengeluarkan tulisan ramalan, dan tertulis di ramalan tersebut jika pria merupakan racun yang sangat berbahaya. Akan tetapi penjelasan dari ramalan tersebut tidak lengkap dan ada potongan yang hilang, guys. Tiba-tiba Ibu Suri datang dan melanjutkan isi dari ramalan yang menghilang tadi dengan mengatakan jika pria merupakan racun yang tidak memiliki penawar. Dengan melalui tipu muslihatnya, mereka memberikan harapan palsu kepada wanita dan membuat mereka percaya, sehingga
para perempuan merelakan untuk mengandung para anak-anaknya. Namun pria tidak bertanggung jawab dan langsung pergi begitu saja. Sehingga salah satu cara untuk menghindar dari semua ini itu dengan membunuh para pria dari awal, guys. Nah, itulah yang disampaikan oleh si Ibu Suri. Kembali ke rombongan biksu Tang yang sedang berusaha mencari arah, sedangkan Pat Kai yang memiliki insting yang sangat kuat ketika mencium bau wanita menghampiri sebuah sungai, di mana sekelompok wanita sedang mandi di sana. Dan di waktu yang sama pula, biksu Tang dan Gokong juga dikepung oleh segerombolan prajurit wanita. Sun Gokong yang ingin melawan dicegah oleh biksu Tang agar tidak menggunakan cara kekerasan, dan biksu Tang mencoba untuk berbicara dengan mereka. Namun sayangnya ketika biksu Tang berbicara malah ditonjok oleh pasukan tersebut, sehingga membuatnya pingsan. Mereka semua pun dibawa menuju ke istana untuk menerima hukumannya. Dan dari sini kita juga bisa melihat jika semua penduduk di negeri ini tidak ada seorang pun pria, melainkan semuanya merupakan wanita. Namun bagaimana mereka bisa beranak nanti akan terjawab. Setelah itu mereka dibawa menemui sang ratu, di mana rombongan biksu Tang baru menyadari jika wanita yang mereka temui di hutan merupakan seorang ratu. Kemudian tetua dari kerajaan menunjukkan sebuah ramalan, di mana di sana dikatakan jika rombongan biksu Tang sudah diramalkan dan akan membuat kehancuran di negeri tersebut. Sehingga karena desakan dari beberapa pihak terutama dari Ibu Suri, rombongan biksu Tang pun dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum itu sang ratu ingin menginterogasi mereka lebih dulu sebelum eksekusi dilakukan, sehingga mereka dibawa menuju ke penjara. Setibanya di penjara, Sun Gokong mengatakan jika sebenarnya ia bisa menghancurkan penjara tersebut, dan untuk pertama kalinya gurunya pun setuju untuk melarikan diri dari penjara itu. Sedangkan di waktu yang bersamaan, sang ratu dalam perjalanan untuk menginterogasi biksu Tang dan para murid-muridnya, hingga mereka di depan gerbang tiba-tiba. Namun biksu Tang dan murid-muridnya tidak menyadari jika sang ratu terhimpit oleh pintu penjara. Mereka pun melanjutkan untuk melarikan diri dan terbang menuju langit. Akan tetapi mereka terpental kembali ke kerajaan wanita, dan dari sana mereka juga menyadari jika kerajaan ini dibatasi oleh sebuah perisai yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Menyadari hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk kembali ke penjara untuk menyusun rencana yang lain. Sementara itu, rombongan sang ratu yang sudah sadar kemudian menginterogasi biksu Tang. Bukannya menginterogasi yang terjadi, sang ratu menyatakan perasaannya dan ingin menikahi biksu Tang. Tentu saja biksu Tang menolaknya karena ia masih memiliki tanggung jawab untuk mengambil kitab suci. Dan saking terpesonanya sang ratu pun tidak memaksa, malah sang ratu akan membantu biksu Tang untuk keluar dari kerajaan wanita ini. Singkat cerita, pada keesokan paginya waktu eksekusi pun tiba, di mana biksu Tang dan para murid-muridnya siap untuk dieksekusi. Namun sebelum dieksekusi, ternyata sang ratu sudah menyamar menjadi prajurit dan berhasil mengganti panah yang akan digunakan untuk mengeksekusi mereka dengan panah yang tidak akan menyakiti mereka. Dan tentu hal ini merupakan rencana dari sang ratu untuk membebaskan biksu Tang dengan memalsukan kematian mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa keluar dari kerajaan wanita. Dan eksekusi pun berlangsung. Namun hal yang tidak terduga terjadi, di mana ketika giliran Pat Kai, Ibu Suri meminta pasukannya untuk mengganti anak panahnya. Ia beralasan jika menjadi seorang pria memanglah kejahatan yang sangat besar, apalagi pria itu jelek, sehingga kejahatannya pun berlipat-lipat. Beruntungnya Pat Kai merupakan jelmaan dari siluman, sehingga anak panah seperti itu tidak akan bisa menghabisinya. Setelah puas menyaksikan eksekusi tersebut, Ibu Suri pun menyerahkan jasad biksu Tang dan yang lain kepada prajurit. Semua rencana berjalan sesuai dengan rencana sang ratu, dan berhasil membawa rombongan biksu Tang ke tempat yang sangat aman, yaitu tempat suci di kerajaan wanita yang tidak ada seorang pun yang akan memasuki tempat tersebut. Di tempat ini juga terdapat patung yang sangat besar, di mana patung tersebut dipercayai merupakan patung dari leluhur mereka. Kemudian setelah mereka berbincang, sang ratu mengatakan jika sebenarnya ia tidak tahu cara bagaimana keluar dari kerajaan wanita, karena selama ini tidak ada seorang pun yang pernah mencoba untuk melarikan diri dari sana. Walaupun demikian, sang ratu masih percaya jika di potongan ramalan yang hilang pasti ada petunjuk bagaimana caranya keluar dari negeri tersebut. Dan secara kebetulan pula, Gokong menemukan potongan ramalan yang hilang tersebut, di mana ramalan itu bisa bicara dan mempermainkan mereka.
Mereka pun mengejar potongan ramalan tersebut dan alhasil setelah drama yang berkepanjangan mereka pun berhasil menangkapnya. Setelah dibaca dan diteliti, ramalan tersebut mengatakan jika seorang pria bisa saja keluar dari kerajaan wanita, asalkan orang tersebut telah memahami arti dari cinta yang sesungguhnya. Biksu Tang yang mendengar hal tersebut mengatakan jika dirinya juga tidak terlalu paham dengan apa yang ia maksud. Akan tetapi setelah berdebat cukup panjang, salah satu prajurit Ratu bercerita jika dirinya pernah mendengar kisah cinta di kerajaan wanita. Diceritakan pada zaman dulu ada seorang gadis yang penasaran akan apa yang ada di balik kerajaan wanita. Dan secara misterius pula ia menjalin hubungan dengan siluman penjaga sungai yang berada di luar kerajaan. Namun tidak ada yang tahu bagaimana kisah cinta dari hubungan mereka berdua. Di sela-sela mendengar cerita tersebut, tiba-tiba Wu Jing dan Pat Kai berteriak kesakitan. Tidak hanya mereka berdua, melainkan Biksu Tang mengalami hal yang sama. Dan yang lebih mengejutkan lagi, perut mereka bertiga pun membesar layaknya seorang perempuan yang hamil. Dan ternyata diketahui jika pada saat Biksu Tang mengejar tulisan tersebut, ia nekat masuk ke dalam air. Begitu juga dengan Wu Jing yang saat itu mencoba untuk menyelamatkan Biksu Tang. Sedangkan Pat Kai terkena cipratan dari air sungai tersebut. Dan diketahui pula jika air itu berasal dari mata air ibu dan anak, sehingga siapapun yang terkena air tersebut maka akan mengandung. Dan terjawab pula kenapa di kerajaan ini banyak perempuan yang melahirkan, sedangkan di kerajaan ini tidak ada satupun pria untuk melakukan pengenjeritan. Karena satu-satunya pria yang tidak mengandung saat itu adalah Sun Gokong, gurunya pun meminta Gokong untuk mencari cara agar bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terlebih lagi, mereka hanya membutuhkan 9 hari untuk melahirkan. Hingga tak berselang lama, salah satu prajurit ratu mengatakan jika di kerajaan wanita, selain ada air ibu dan anak, ada juga air penggugur kandungan. Setelah mendengar hal tersebut dan diberitahu lokasinya, Sun Gokong langsung pergi ke tempat tersebut dan bertemu seorang pertapa yang ternyata seorang banci. Gokong pun kemudian menceritakan permasalahannya, sehingga si pertapa tersebut mengatakan jika untuk mendapatkan air penggugur kandungan dibutuhkan proses yang sangat lama, bahkan hingga ratusan tahun. Di sisi yang lain, Biksu Tang masih belum menerima keadaan di mana dirinya akan melahirkan seorang bayi. Dan setelah diberikan penjelasan oleh sang ratu, Biksu Tang akhirnya mulai menerima kenyataan tersebut. Kembali ke Gokong, di mana dia masih mencoba untuk merayu sang pertapa, dan sang pertapa mengatakan jika ada sebenarnya salah satu cara yang paling cepat untuk mendapatkan air keturunan itu, yaitu tepat di hadapannya Sun Gokong harus bisa menunjukkan cinta yang sangat murni. Gokong yang memang dasarnya seorang yang tidak pernah merasakan cinta, ia pun bingung dan menganggap pembicaraan itu merupakan sebuah omong kosong, sehingga ia hanya bercerita bahwa dulunya dia merupakan orang yang sangat kacau. Beruntungnya dia bertemu dengan Biksu Tang dan dijadikan murid olehnya. Tidak hanya itu saja, ia juga menjadi pengawal setia untuk mengantar Biksu Tang mendapatkan kitab suci menuju barat. Mendengar cerita dari Sun Gokong di luar dugaan, sang pertapa mengatakan jika hal itu merupakan cinta yang sangat murni, dan kini obat penggugur kandungan telah didapatkan, yang ternyata obat itu berasal dari air mata sang pertapa. Tanpa berlama-lama, Gokong pun kembali untuk menemui Biksu Tang dan teman-temannya. Namun hal mengejutkan kembali terjadi di mana Biksu Tang dan kedua teman-temannya telah menerima janin mereka dengan sukacita. Bahkan Biksu Tang sendiri mengatakan jika kini ia tidak membutuhkan obat penggugur kandungan lagi, dan ia memilih untuk melahirkan dan menunda misi ke barat. Sehingga dengan ilmu sihir yang ia miliki, Gokong pun mengeluarkan jurus menghentikan waktu karena dirinya yakin jika suatu saat nanti Biksu Tang akan menyesali akan keputusannya tersebut. Sebab ia tahu jika mendapatkan kitab suci merupakan keinginan yang sangat besar bagi gurunya, sehingga Sun Gokong meminumkan air tersebut. Setelah waktu kembali, kini kandungan mereka semua kembali ke sedia kala. Biksu Tang yang melihat hal tersebut merasa kecewa dan pergi untuk menenangkan diri. Ia pun menyalin tulisan kitab di tanah karena memang sejak kecil inilah caranya untuk menenangkan diri. Melihat hal itu, sang ratu kemudian menemaninya hingga tak terasa mereka menulis cukup jauh, yang tanpa mereka sadari jika Ibu Suri sudah berada di belakang mereka. Setelah mengetahui kepalsuan dari kematian rombongan Biksu Tang, akhirnya Ibu Suri meminta mereka untuk dikembalikan lagi menuju penjara.
Alih-alih dibawa ke penjara, ternyata Ibu Suri membawa Biksu Tang menuju ke lautan yang tak bertepi, sehingga dipastikan siapapun yang berlayar di laut ini pasti tidak akan bisa kembali. Di sisi yang lain, ternyata sang ratu menyadari jika Ibu Suri telah membohonginya, sehingga ia pun kembali untuk mengejar Ibu Suri yang ingin menghanyutkan Biksu Tang. Karena sadar dirinya tidak akan sanggup menahan keinginan Ibu Suri, akhirnya ia pun memutuskan untuk ikut hanyut dengan Biksu Tang. Dan benar saja, setelah mereka lepas dari pantai, kabut asap langsung menyelimuti perahu mereka. Kini mereka benar-benar telah kehilangan arah, bahkan jalan untuk kembali pun tidak terlihat sama sekali. Sementara itu, Gokong yang masih berada di tempat suci didatangi oleh Ibu Suri, dan di sini Ibu Suri menceritakan semua yang terjadi. Dan tak diduga Ibu Suri kemudian berlutut untuk meminta bantuan kepada Gokong untuk menyelamatkan ratunya. Dikarenakan gurunya juga terlibat dalam insiden ini, akhirnya Gokong pun bersedia membantu Ibu Suri untuk menemukan gurunya dan juga sang ratu yang hanyut. Sayangnya, meskipun Gokong menggunakan mata api, ia pun kesulitan untuk menemukan jejak gurunya. Sedangkan Biksu Tang dan sang ratu masih terombang-ambing di atas perahu. Meskipun kabut telah menghilang, namun sejauh mata memandang mereka hanya melihat lautan yang tidak berujung. Meskipun terlihat jika mereka baru saja berlayar, anehnya Biksu Tang dan sang ratu entah bagaimana rasanya seperti berbulan-bulan. Dan karena mereka berdua merupakan manusia biasa, mereka juga membutuhkan makanan. Biksu Tang kemudian meminta sang ratu untuk memakan tangannya dengan ikhlas, yang hal itu membuat sang ratu sangat tersentuh. Ratu pun menolak hal itu dan lebih memilih untuk menghadapi semua masalah ini bersama-sama. Sungguh romantis, kan? Hingga pada keesokan paginya, akhirnya perahu mereka menyentuh daratan. Dan inilah yang dimaksud di dalam ramalan, di mana cinta yang murni dari sang ratu dan Biksu Tang membuat gerbang kerajaan wanita terbuka. Dan pada saat yang sama pula, akhirnya Sun Gokong menemukan gurunya. Kemudian ia melepaskan rantai yang mengikat gurunya dan mengajaknya untuk pergi dari kerajaan ini. Gurunya pun setuju, namun sebelum itu Biksu Tang juga mengajak sang ratu untuk pergi bersamanya. Namun ketika sang ratu mencoba untuk mengikutinya, ternyata ada perisai yang menahan mereka. Artinya sang ratu memang ditakdirkan untuk tidak pernah pergi dari kerajaan tersebut. Sang ratu pun memaksa untuk keluar, namun tiba-tiba seluruh kerajaan wanita pun menjadi batu. Biksu Tang yang melihat hal tersebut dengan sigapnya langsung memeluk sang ratu yang membuat keadaan menjadi seperti semula. Terbukanya gerbang kerajaan wanita ternyata dimanfaatkan oleh siluman sungai untuk menyusup ke dalamnya, dan dari sini juga terungkap jika cerita tentang cinta seorang perempuan dari kerajaan wanita dengan siluman penjaga sungai merupakan kisah perjalanan cinta dari Ibu Suri dahulu. Ibu Suri memutuskan hubungan mereka karena terikat takdir yang menjadikan dirinya ratu di kerajaan wanita, sehingga mau tidak mau Ibu Suri harus memutuskan hubungannya dengan siluman sungai. Sementara itu Biksu Tang memutuskan untuk sebentar lagi tinggal di kerajaan wanita sampai sang ratu sadarkan diri. Kemudian Dewi Kuan Yin datang untuk memberikan pencerahan akan masalah ini. Pada malam harinya saat Ibu Suri mengadakan upacara pemanjatan doa untuk mendapatkan keselamatan sang ratu, tiba-tiba ia didatangi oleh siluman sungai. Ibu Suri pun terharu karena siluman sungai telah menunggu selama 20 tahun, namun ia tetap menolak untuk melanjutkan hubungannya. Apalagi ia mendapatkan kabar baru jika Ibu Ratu sudah siuman, dan dia juga memiliki tanggung jawab untuk memimpin sang ratu untuk memimpin kerajaan wanita. Siluman sungai yang tidak terima akhirnya mengamuk dan berniat untuk membunuh sang ratu. Sun Gokong yang melihat hal tersebut kemudian bertarung melawannya karena ia ingin melindungi gurunya yang saat ini masih berada di kerajaan ini. Gokong pun bisa menandinginya, namun ia mengalami kesulitan karena siluman sungai menyandra semua orang yang ada di kerajaan ini dengan membuat gulungan air dan langsung menenggelamkan mereka semua. Biksu Tang yang ikut tenggelam kemudian berdoa kepada Buddha agar orang-orang yang tenggelam diangkat dari samudra penderitaan. Kemudian dengan kuasanya, Sang Buddha mampu meredam emosi dari siluman sungai, dan untuk menebus kesalahannya ini, akhirnya siluman sungai dihukum untuk kembali menjalani reinkarnasi dan menjadi manusia. Kini kehidupan di kerajaan wanita kembali damai dan normal seperti sedia kala.
Dan setelah mendapatkan pencerahan dari permasalahan ini, kemudian Biksu Tang pun kembali memantapkan niatnya untuk mengemban tugas mengambil kitab suci menuju barat. Begitu pula dengan sang ratu yang ikhlas menerima takdirnya untuk memimpin kerajaan wanita, dan akhirnya mereka berdua pun berpisah. Kini rombongan Biksu Tang kembali meneruskan perjalanan dan berakhirlah alur cerita kisah cinta perjalanan Biksu Tang dan sang ratu dari kerajaan wanita, guys.